Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi gempa magnitudo 8,7 mengguncang Rusia, menyebabkan kerusakan hebat di sejumlah wilayah di Rusia. Sementara itu peringatan tsunami juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kerusakan paling parah terjadi di Kamchatka, Rusia. Gempa terbesar selama 1 dekade ini menimbulkan kerusakan luar biasa di sejumlah wilayah di Rusia. Gempa ini berpusat sekitar 125 km di timur tenggara Petropavlovsk-Kamchatsky. Kota ini memiliki penduduk 165.000 jiwa. Tidak hanya itu, Rusia mengeluarkan peringatan tsunami di selatan semenanjungnya. Peringatan tsunami juga dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu pemirsa, ini adalah video yang memperlihatkan operasi pasien di sebuah rumah sakit di Kamchatka, Rusia saat gempa terjadi. Meski guncangan gempa terasa keras dan berdurasi hampir 1 menit, para dokter dan perawat dengan berani memilih tetap bertahan di ruang operasi dan melindungi pasien. Gempa bermagnitudo 8,7 yang terjadi pada Rabu pagi ini memicu peringatan tsunami. Sementara itu, usai gempa magnitudo 8,7 mengguncang lepas pantai timur Rusia, pemerintah Jepang memberikan peringatan tsunami. Pemerintah Jepang memerintahkan evakuasi segera dilakukan untuk beberapa wilayah. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 3 meter. Peringatan tsunami ini berlaku untuk sebagian besar wilayah pesisir Pasifik Timur Jepang, dari Hokkaido hingga Wakayama. Diperkirakan gelombang tsunami akan menghantam Jepang antara pukul 10 hingga 11.30 pagi. Di Indonesia, pemirsa, wilayah Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara mendapat peringatan dini tsunami pasca gempa yang terjadi di Rusia. Pemerintah mengimbau warga tetap waspada dan tidak beraktivitas di pinggir pantai. Warga di wilayah pesisir Sulawesi Utara, Kota Manado, dan Talaut beraktivitas seperti biasa. Para nelayan dan warga belum mendengar soal gempa Rusia. Namun, dengan adanya peringatan dini, mereka tetap waspada dengan melihat pasang surut air laut. Sementara Bupati Talaut telah mengimbau warga melalui BPBD hingga perangkat desa untuk tetap waspada dan tidak beraktivitas di pinggir pantai. Gempa yang barusan terjadi ini dari BMKG Talaut sudah mengumumkan untuk masyarakat saya yang berada di pinggiran pantai segera menjauh. Kemudian sekolah-sekolah saya sudah kesini dulu ini. Terus aktivitas sana Pak bagaimana Pak? Untuk saat ini aktivitas saat sekarang bagus semua, lancar. Sejumlah warga pesisir pantai di Gorontalo mulai mencari lokasi lebih tinggi pasca peringatan tsunami yang dikeluarkan BMKG. Peringatan itu usai gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 8,7 mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia. Puluhan warga Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo yang berada di wilayah pesisir pantai Gorontalo harus mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi di posko pengungsian yang dibuka oleh Lanal Gorontalo. Warga mengungsi karena adanya peringatan tsunami yang dikeluarkan oleh BMKG pasca gempa yang melanda Rusia pada Rabu pagi. Para warga yang mengungsi didominasi oleh wanita dan lansia serta anak-anak. Tercatat sebanyak 80 warga yang mengungsi. Jumlah warga yang mengungsi akan bertambah hingga peringatan tsunami dicabut oleh BMKG. Tapi tenda kita sudah siapkan, juga minuman nanti kita juga siapkan untuk para pengungsi. Biar mereka tenang, tidak panik sampai selesai. Nanti kita tunggu dari BMKG informasi terakhirnya seperti apa, sehingga nanti kita bisa infokan kepada mereka secara langsung.
Tidak hanya di Gorontalo, Kota Sorong, Papua Barat Daya, khususnya wilayah pesisir pantai, diprediksi berimbas akibat gempa di Rusia. Kepala BPBD Kota Sorong, Herlin Sasabone, mengimbau warga Kota Sorong untuk tetap tenang. Sementara itu, sekitar pukul 3 sore tadi, aparat kepolisian terus melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan tidak melakukan aktivitas di tepi pantai. Mengimbau kepada warga Kota Sorong agar tidak melakukan aktivitas di pinggir pantai. Dari Kota Gorontalo, Nur Faizila Hasan dan Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pasca gempa 8,7 magnitudo yang mengguncang Rusia, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Nur Faizila Hasan di Pantai Gorontalo. Selamat sore, Faizi. Seperti apa situasi di Pantai Gorontalo saat ini? Ya, baik, terima kasih. Saat ini saya tengah berada di lokasi pesisir pantai, tepatnya di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Tumburaya, Kota Gorontalo, di mana saat ini pihak BPBD maupun Basarnas beserta TNI dan Polri masih terus waspada akan adanya tsunami yang diperkirakan akan tiba pada pukul 16.39 tadi. Namun hingga saat ini situasi di Gorontalo sendiri, khususnya di wilayah pesisir, masih aman, kondusif. Baik, Faizi, apa peringatan yang disampaikan oleh otoritas terkait pasca terjadinya peringatan dini tsunami? Ya, peringatan yang diberikan yaitu untuk tidak mendekati wilayah pesisir pantai. Sebagian warga juga sudah melakukan pengungsian di posko-posko pengungsian seperti di Lanal Gorontalo, di mana ada sekitar 80 warga yang mengungsi di posko yang didirikan oleh Lanal Gorontalo. Baik, Faizi, bisa Anda gambarkan bagaimana kemudian situasi di bibir pantai, kemudian apakah ada pasang surut air laut yang terpantau dari posisi Anda? Sesuai dengan pantauan kami, kondisi di sini seperti biasa, tidak ada pasang surut ataupun hal-hal yang terkait dengan tsunami. Baik, terakhir, apakah warga di sana juga sudah siap jika sewaktu-waktu diminta untuk mengevakuasi dari bibir pantai? Sebagian warga sudah mulai mengungsi, namun ada beberapa warga yang masih terlihat beraktivitas di rumah masing-masing, namun pihak BPBD juga terus menghimbau agar warga untuk segera melakukan evakuasi jika nantinya tsunami melanda Gorontalo. Baik, terima kasih Nur Faizila Hasan melaporkan langsung dari Gorontalo. Selamat bertugas kembali. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis peringatan dini tsunami imbas gempa besar yang terjadi di Rusia. BMKG menyatakan gempa Rusia berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis peringatan dini tsunami imbas gempa besar yang terjadi di Rusia. BMKG menyatakan gempa Rusia berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status waspada dan ketinggian gelombang kurang dari 0,5 meter. BMKG merilis waktu perkiraan gelombang tsunami di sejumlah pesisir Indonesia pada Rabu siang dan sore. Mulai dari Talaut dengan perkiraan waktu 14:52 waktu Indonesia Tengah, Kota Gorontalo 16:39 waktu Indonesia Tengah, Halmahera Utara pukul 16:04 waktu Indonesia Timur, Manokwari pukul 16:08 waktu Indonesia Timur, Raja Ampat pukul 16:18 waktu Indonesia Timur, Biak Numfor pukul 16:21 waktu Indonesia Timur, Supiori Papua pada 16:21 waktu Indonesia Timur, Sorong bagian utara pada pukul 16:24 waktu Indonesia Timur, Jayapura pukul 16:30 waktu Indonesia Timur, dan Sarmi pukul 16:30 waktu Indonesia Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, BMKG mengimbau agar warga yang daerahnya terdampak tsunami segera menjauh dari wilayah pesisir. Tsunami yang berpotensi akan melanda Rusia bagian timur, Jepang, Alaska dan Filipina, Hawaii dan Guam, dan
di Indonesia tidak disebutkan. Tetapi kami BMKG memiliki pemahaman bahwa setiap gempa besar yang berada di lingkar Pasifik dan berkuatan di atas 8 itu akan sampai ke Indonesia. Maka BMKG berinisiatif langsung memodelkan tsunami terkait dengan gempa yang terjadi. Dan ternyata benar, tsunami berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia dengan status ancaman waspada. Artinya, tsunami dapat terjadi dengan ketinggian kurang dari 50 cm atau kurang dari setengah meter, yaitu di wilayah Talaut, Kepulauan Talaut, dengan waktu tiba diestimasi pukul 14:52. Kemudian Gorontalo bagian utara, waktu tiba pukul 16:39 WITA. Halmahera Utara pukul 16:04 WIT, waktu Indonesia bagian timur. Kemudian Manokwari pukul 16:08 WIT. Raja Ampat pukul 16:18 WIT. Biak Numfor pukul 16:21 WIT. Dan Supiori pukul 16:21 WIT juga. Sorong bagian utara pukul 16:24 WIT. Jayapura pukul 16:30 WIT. Dan Sarmi pukul 16:30 WIT. Selanjutnya perlu kami jelaskan bahwa untuk pulau-pulau atau kawasan yang tidak disebutkan dalam list daftar ini, tetapi berdekatan dengan wilayah-wilayah yang disebutkan, maka kami anggap sama atau waktunya berdekatan, sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Jika waktu-waktu yang sudah kami sampaikan tadi merupakan waktu tiba tsunami berbasis pemodelan tsunami, maka kami menghimbau pada masyarakat agar menjauhi pantai setengah jam hingga 1 jam